Hai teman-teman, nama saya Mako. Dan hari ini aku akan menceritakan tentang pahlawan tumbuhan Mbah Sadiman, tokoh penggerak penghijauan di Wonogiri yang menginspirasi. Sosok itu tak lagi muda, umurnya sudah menginjak 69 tahun. Ragamnya pun tidak tegak dan gagah, keriput sudah mulai menghiasi wajahnya. Tetapi kegigihannya naik turun bukit menelusuri daerah di lereng gunung, sembari membawa bibit pohon dan kemudian menanamnya tak tertandingi. Dia adalah Sadiman. Warga sekitar kerap menyapanya dengan sebutan Mbah Sadiman. Dalam bahasa Jawa, Mbah berarti kakek. Pernah dianggap gila oleh sesama warga di desanya. Mbah Sadiman telah mengubah bukit-bukit tandus menjadi lebih hijau. Mbah Sadiman adalah warga Dusun Dali, Desa Geneng, Wonogiri, Jawa Tengah. Usahanya yang telah dilakukan selama 25 tahun kini telah membuahkan hasil menyediakan air di wilayah pegunungan yang rawan kekeringan. Mbah Sadiman begitu ia dipanggil oleh warga, bekerja tanpa henti untuk menanamkan pohon di bukit-bukit yang sempat tandus karena kebakaran tahun 1964 di Gunung Lawu sehingga menyebabkan sungai menjadi kering. Saya berpikir jika tidak menanam pohon beringin, daerah ini akan jadi kering. Kata Sadiman yang selalu memakai baju safari dan topi. Dari pengalaman saya, pohon beringin dan pohon fikus bisa menyimpan banyak air. Jelas pria berusia 69 tahun tersebut. Akar yang panjang dan meluas dari sekitar 11.000 lebih pohon beringin dan fikus yang ditanam Sadiman telah menutupi lahan seluas 250 hektar, termasuk di Bukit Kendol dan Bukit Ampiangan. Berkat usahanya, pohon-pohon ini telah membantu menahan air tanah dan erosi tanah. Mata air pun bermunculan di tanah yang dulu terlihat sangat gersang. Air tersebut juga sudah mengalir ke rumah-rumah dan digunakan untuk irigasi pertanian. Tapi pada awalnya, hanya sedikit warga yang menghargai usaha Sadiman untuk menanam pohon. Orang-orang mengejek saya karena membawa bibit pohon beringin ke desa. Mereka tidak nyaman karena mereka percaya ada makhluk halus yang tinggal di pohon beringin. Ujarnya, bahkan ada warga yang menyangka dirinya gila karena ia menukar pohon-pohon muda dengan kambing yang ia pelihara seperti yang diceritakan Warto warga lainnya. Dulu orang mengira ia gila, tapi lihat hasilnya sekarang, kata Warto. Ia mampu menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di beberapa desa. Sadiman juga mendanai pekerjaannya melalui pembibitan tanaman seperti cengkeh dan nangka yang ia jual atau barter. Kurangnya curah hujan di daerah tempat ia menanam pohon pernah membuat para petani hanya bisa panen sekali dalam setahun. Tapi sekarang sumber air yang melimpah bisa membuat panen menjadi 2 atau 3 kali dalam setahun. Saya berharap Saya berharap warga di sini bisa hidup sejahtera dan hidup bahagia dan jangan membakar hutan terus-menerus, kata Sadiman. Mbah Sadiman terima penghargaan BNPB di Geraha BNPB atas dedikasinya menyulap Bukit Gersang menjadi hijau. Nah, inilah ekosistem di Gunung Lawu. Rumput itu adalah produsen, belalang adalah konsumsi pertama, dan katak adalah konsumen kedua, ular adalah konsumen ketiga, dan jamur adalah pengurai. Sekarang, aku akan menyebutkan 10 bentuk tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan. 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. 2. Memilah sampah. 3. Menghemat penggunaan air. 4. Menghemat penggunaan listrik. 5. Menghemat penggunaan kertas.
6. Menghindari pemborosan bahan bakar. 7. Bijak dalam bercocok tanam. 8. Mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. 9. Melakukan reboisasi. Dan yang paling terakhir, menjaga kelestarian hutan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku tentang pahlawan tumbuhan Bahasa Diman. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Dadah.